Langsung Kalau keluar. datang mana lagi? Maksudnya biar sendiri. Suaranya kali dikecilin. Suara speakernya. Go. Dia nggak speakernya nggak nyala. Halo, Abang Cak. Marian nggak mau pakai pepes nih. Mute nggak harusnya. Udah. Suara kan? Dengar tuh. Kelihatan. Halo? Buat memastikan asal yang megang HP biar bunyi nggak suara kakek. Ada nggak suara ayahnya? Ada kedengeran. Nggak ada katanya. Iya ya. Kedengeran. Speakernya nggak nyala. Begini sih suara sih. Ada kah? Sudah. Cek. Halo? Dengar. Udah. Udah dengar dan udah tadi terlihat slide-nya tadi dari ya. Ini laptopnya kena kakinya. Ya, ada laptop lagi nggak? Mau konekin sih. Dengar kok. Ya, ya kita mulai. Cak, jangan di sana kakek. Bagaimana mau bisa lihat? Mau dikasih. Emosi. Ini emosi deh kakek deh. Ih, aduh, Mariam kajian. Iman Budi. Iman Madai. Kadang kita nggak muncul. Dah. Anan dia suruh baca ya. Icam di Mariam di mana? Di kamar. Ya waktu itu tim. Kamar itu. Kamar depan tim. Ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Baca nggak bisa bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Nah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iron Man. Allah Ta'ala bi Qur'anil Karim. Hijau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan layas tawud. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Nggak ngaji gitu tuh. Setelah kita melalui bulan Ramadan diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, berarti kita sudah merayakan kemenangan kita Kenapa saya tanya? untuk menerapkan Makan ibu lagi. aktivitas kita bulan Ramadan. Makanya kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi salah satu di antaranya bulan Ramadan itu adalah bulan yang menguji manusia agar manusia itu istiqamah dengan apa yang telah dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi setiap Idul Fitri ini adalah hari kemenangan bagi kita semuanya agar kita selalu melaksanakan apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Jadi ada hadis dhaif, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, artinya kita menang, beruntung. Tetapi hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita rugi. Tapi hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti kita celaka. Nah, jadi dasarnya yang dirayakan kemenangan itu adalah hari keberuntungan. Nah, keuntungan-keuntungan itu yang harus kita raih dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di surat 32 ayat 18. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Nah, tentu jawabnya tidak sama. Nah, terus dibaca Nan, bawa Nan.
Bacanan. Ya, Bismillah. di sini ya. Apakah orang-orang bermain itu sama dengan orang Beriman. yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan Cepet-cepet sih. Mengerjakan amal soleh. soleh, maka bagi mereka Jannah. Ah, tempat kediaman. kediaman sebagai pahala terhadap Apa yang mereka kerjakan. kerjakan. Jangan pemain nggak bang? Jadi pemahamannya, Tidur lagi. pertanyaan, apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Habis ini dia. Ya, mereka tidak sama. Mana bisa? Jadi orang fasik dia mengerti beriman itu, tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan dilarangkan oleh Allah. Dan dia sama saja bagi mereka. Jadi orang yang beriman selama bulan Ramadan dia pasti melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa sebulan lamanya. Diakhiri dengan kemenangan-kemenangan pada hari raya Idul Fitri. Itulah yang dirayakan. Apa yang kita rayakan? Karena kita sukses untuk selalu beriman kepada Allah. Nah, orang-orang yang beriman itu kerjaannya apa? Mengerjakan amal saleh. Amal saleh itu apa yang diperintahkan oleh Allah. Kira bagi mereka itu jannah. Orang yang mengerjakan amal saleh itu tempatnya di surga. Tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah dikerjakan. Kalau kita mengerjakan puasa dengan itu berdasar keimanan dan kesadaran, ya, didorong oleh rasa iman dan sadar kita berpuasa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu pahalanya adalah itu yang kita dapat. Nah, jadi kita tidak melaksanakan sesuatu, kita akan pasti tidak dapat apa-apa. Kita lanjut ya. Atim. Coba baca. Aku bantuin. Atim baca. Siapa baca? Dan Ya. aku aja. Ya, baca. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Ya. Di dalam surat 32 ayat 20. Wa amal lazina fasaku fama wa humun nari. Dan adapun orang-orang yang fasik, ya kan, Ini siapa yang ganti? maka fasik itu sama dengan orang kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Jahanam. Nari. Kalamma aradu ayah ruju minha. Ya kan? Nah, setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, ya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Keluar dari neraka itu, dia dikembalikan lagi ke dalamnya. Idal fiha wakilalah zuku azaban nar allazina kuntum bihi takazibun. Ya kan? Kalau dia akan keluar dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Jadi ini ayat yang selalu memberikan peringatan kepada kita supaya kita jangan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu di dunia dia tidak mau kembali lagi kepada kebenaran. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang fasik itu. Ini mau sepeda. Nah, fasik sama dengan orang kafir. Nah, jadi kalau ayat ini kita langgar, ya kita pasti masuk ke dalam neraka. Mau kembali keluar lagi, dikeluarkan, dimasukkan lagi Makan. ke dalam neraka itu. Anan belum. Itulah siksaan. Anan belum. Kan beda dengan yang tadi, ya kan? Orang-orang yang mengerjakan amal saleh
ya kan? Ya udah makan nasi. Bagi mereka itu adalah jannah, tempat kediamannya, pahala terhadap apa yang telah dikerjakannya. Tapi kalau orang-orang yang fasik tadi, ya tempatnya di neraka jahanam. Terus lanjut baca, Dira baca. Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sisa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Dahulu dia mendustakannya. Dahulu itu kapan? Adalah ketika dia masih hidup. Masih hidup di dunia. Diajak untuk kepada kebaikan, dia tidak mau. Ini dahulu dia dustakan. Tidak ada itu. Jadi dia selalu kafir. Terus lanjut. Makan. Ini tuh Sip, baca sip. Aku ambil makan. Tunggu sini ya. Dan sesungguhnya kami merasakan Mau ngapain di bawah? kepada mereka sebagian Yang belum ngaji. azab Mariam ada di yang situ. dekat Ntar gak di kelihatan dunia. Mariam. Sebab azab yang lebih besar Iya, ke bawah ada ngapain? di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali Ngantuk. ke dalam dunia. Ngantuk. Ya. Surat 32 ayat 21. Walunazikannahum Mari. minal azabil adna Mau ke bawah ngapain? dunal azabil akbar la'allahum Makan. yarji'un. Sedekah. dengar bahasa Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia. Lapar. Jadi azab yang dekat itu ada di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Jadi di dunia itu azab yang dekat itu ya. Udah bawa aja. Di dunia itu sudah dapat. Di akhirat itu lebih berat lagi. Yang lain di sini. Mudah-mudahan mereka Yang lain itu di sini. kembali ke jalan yang benar. Ya, ada di Kalau ada kita ujian-ujian yang dirasakan misalnya kekurangan harta, kekurangan jiwa, itu azab yang sebagian kecil yang ada di dunia. Kita sakit, ya kan, kelaparan, kemiskinan, kebodohan, itu azab yang sebagian kecil. Itu azab, sudah termasuk azab. Di akhirat mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Jadi supaya tidak mendapatkan azab yang pedih. Terus lanjut, nenek. Mana? Tuh, Kan tadi udah tuh. apa? Dan sesungguhnya itu. Oh ya, itu dah ya. Terus lagi. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Di surat 32 ayat 22 ya. Waman azlama mimman zakira bi ayati rabbi summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Sadaqallahul azim. Dan siapakah yang lebih zalim? Ini pertanyaan, siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Siapa yang lebih zalim? Kemudian ia berpaling daripadanya. Jadi orang yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah itu disebut dengan zalim. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mau mengikuti perintah dan larangan Allah. Itu yang disebut dengan mazlum. Siapakah yang lebih zalim? Yang zalim itu Allah apa orang yang berpaling? Itu pasti orang yang berpaling. Tuh. Kita lanjut ya. Anan lagi kek. Hah? Anan lagi. Anan. Bacanan. Tanyakanlah kepada Bani Islam Hmm. Israel Yang kencang suaranya. Israel
Berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, dan barang siapa yang menungkar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat Keras keras siksanya. saya. Sisanya. Ya, di Qur'annya disebutkan surat 2 ayat 211. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sal Bani Israel. Tanyakanlah ke Bani Israel. Kam atainahum, berapa, ya kan? Berapa banyaknya tanda-tanda ayat. Atainahum, ayat-ayat, ya kan? Ya, yang kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa waman yubaddil nikmatallah, barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat kepadanya, nah, fa innallaha sadidul iqab, ya kan, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Yang menukar nikmat Allah itu adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan nikmat Allah itu, menukar Allah dengan kekafiran, menggunakan mata, pendengaran, penglihatan, dan hati tidak untuk mendengarkan, untuk mengingat Allah. Itu namanya menukar. Dia hanya matanya mencari yang buruk-buruk aja, yang jahat-jahat saja. Hatinya untuk yang digunakan untuk kebencian, untuk merusak pikiran-pikirannya. Nah, itu namanya menukar nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu adalah mulai dari pendengaran dan penglihatan itu artinya kita memanfaatkan untuk memperhatikan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau orang itu menggunakannya, salah menggunakannya, nah, kalau keadilan tidak adil lagi, nah, berarti menukar nikmat Allah dengan kekafiran. Tuh, siksanya sangat keras. Lanjut ya. Kok nah, terus. Nah, itu loh. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kami, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah maka mengetahui segala sesuatu. Nah, ya. Di dalam surat 33 ayat 40, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kanallaha bikulli syai'in alima. Muhammad itu, siapa itu Muhammad itu? Adalah Nabi Muhammad. Sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki, ya, di antara kamu. Jadi Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki dari antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah. Siapa Muhammad itu? Rasulullah, penutup para nabi, nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nabi penutup. Nah, itu dianya Muhammad. Kita lanjut ya. Saya lagi. Nah, Lanjut. yuk Om Kalu dulu. Nah, Om Galo. ya, Om Kalu. Ya, Dadang berani, Bang. keadaan mereka adalah Dengar suaranya. sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Geser. Mereka mendustakan ayat kami
Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan Allah sangat keras siksanya. Enggak. Ini sini. Apa? Mic-nya enggak ada. Mana? Dikerjain apa? Naik lagi. Lah. Enggak ada suaranya. Kedengaran nggak? Halo, tes. Iya udah nih. Ulang lagi, nggak terdengar. Nggak dengar. Ya. Keadaan mereka adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan Allah sangat keras siksanya. Cuma bilang doang nungguin. Habis itu Jadi gua nggak boleh bawa ikut ibu. keadaan mereka itu adalah keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu seperti Fir'aun, ya kan? Udah aku cepirin aja. Fir'aun itu yang mendustakan ayat-ayat Allah. Karena Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa mereka. Dan dia sangat keras siksanya. Jadi Fir'aun itu sampai hari ini sudah dibuktikan di dalam fosilnya bisa dilihat bahwa fosilnya si Fir'aun itu kena disiksa oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam laut. Sekarang Anan terakhir nih, Anan. Adapun orang-orang yang kafir, maka dan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Jadi wa amal lazina kafaru fa u'azzibuhum azaban sadida di dunia wal akhirat wa ma lahum min nasirin. Orang-orang yang kafir mereka akan disiksa dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka itu tidak memperoleh penolong. Inilah yang harus kita camkan di dalam diri kita, bahwa kalau menjadi orang kafir tidak ada penolong. Tapi kalau orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka tempatnya di surga yang dijanjikan oleh Allah. Demikian saja kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk mengikuti kajian-kajian berikutnya. Yang bapak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayam. Ah. Pulang jam berapa?